Bagaimana jadinya jika sistem keamanan negara dibobol oleh hacker-hacker gabut? Sehingga KTP, KK, surat tanah, surat wasiat, dan surat cinta kalian tidak aman. Perkenalkan, saya Inem, seorang mbok jamu pensiun yang telah beralih jadi tukang dongeng. Kali ini Inem akan membawakan cerita berjudul Who Am I? Film ini bercerita tentang sekelompok hacker yang cukup populer. Di film ini terdapat plot twist yang sangat membangongkan. Langsung saja yuk! Run. Seorang laki-laki bernama Benjamin terlihat sedang diinterview oleh emak-emak dari Europol, tapi bukan interview kerja ya. Rupanya film ini menggunakan alur maju mundur. Jadi mari kita mundur. Benjamin adalah seorang anak yatim piatu yang tinggal bersama neneknya yang sudah keriput. Saat ini Benjamin berprofesi sebagai akang GoFood. Paradise Pizza, das Ende des Regenbogens. Sejak kecil Benjamin sudah ahli dalam urusan retas-retasan. Mungkin di dunia nyata dia hanyalah akang GoFood, tapi di dunia retas kemampuannya tidak bisa dipandang sebelah mata. Di dunia hacker, Benjamin ngefans dengan seorang hacker bernama samaran Mr. X. Ia merupakan sang primadona. Ia dianggap sebagai hacker paling badass oleh hacker-hacker yang lain. Dengan kemampuannya, ia bisa meretas semua sistem, bahkan dengan keamanan yang tinggi. Sejak kecil Benjamin naksir seorang perempuan bernama Mary. Suatu hari Mary akan ujian, tapi dia malas belajar. Akhirnya ia meminta Benjamin untuk meretas soal ujian untuknya. Saking cintanya, Benjamin pun nurut. Dia meretas sistem kampus, tapi sayangnya saat berada di ruang sistem, om-om satpam tiba-tiba memergokinya. Dan akhirnya Benjamin dijatuhi hukuman jadi tukang sapu jalan selama beberapa hari. Saat sedang dinas, Benjamin tak sengaja bertemu mas-mas yang sedang menghisap sebatang rokok gudang garam. Setelah kenalan dan cipika-cipiki, rupanya laki-laki ini bernama Max, bukan Nmax ya. Max lantas tercengang melihat Benjamin yang paham bahasa komputer. Lalu Max pun mengundang Benjamin untuk datang ke rumahnya. Sesampainya di sana, Benjamin melihat banyak orang di rumah Max sedang joget pargoy. Max pun memperkenalkan Benjamin pada dua teman hackernya. Namanya Stefan dan yang satu namanya Paul. Lalu mereka bertiga melakukan tes komputer pada Benjamin seperti tes PNS atau tes masuk kuliah. Saat itulah mereka dibuat terpukau dengan kemampuan hacking Benjamin dan akhirnya Benjamin resmi menjadi personil keempat di geng arisan itu. Di suatu malam mereka bertiga sedang gabut. Berangkatlah mereka bersama Benjamin ke sebuah tempat menggunakan mobil pinjaman. Tapi gak pamit deng. Rupanya mereka mendatangi tempat pertemuan partai. Tapi bukan PDI, Golkar, ataupun Demokrat. Tentu saja tidak ada Ibu Megawati di sana. Karena Benjamin anak baru, ia pun bingung dan bertanya, "Ngapain kesini bang?" Tanpa banyak cincong, Stefan membawa Benjamin ke dalam ruangan. Mereka berdua bergerak cepat mengatur apa saja yang perlu dilakukan untuk meretas layar presentasi. Setelah selesai, mereka berdua kembali ke mobil dan melancarkan aksinya dari sana. Sesuai rencana, mereka berhasil mengacaukan pertemuan itu lalu menguploadnya ke YouTube. Dan benar saja, konten mereka lantas viral dan mendapatkan banyak penonton dan tentu saja bebas copyright. 1 Million Klicks. Yes! Karena sudah merasa viral, akhirnya mereka mencari nama panggilan untuk geng mereka, biar keren. Dan nama Clay pun dipilih untuk nama beken mereka. Also, Clowns Laughing. Max ingin geng mereka dikenal tapi tidak ingin identitasnya diketahui. Gimana tuh? Akhirnya Max menggunakan topeng Joker untuk menutupi wajah mereka yang sedang jerawatan. Dan akhirnya topeng itu menjadi seragam dinas mereka tiap kali beraksi. Clay adalah geng hacker yang sering gabut lalu berulah. Mulai dari bank hingga perusahaan farmasi dan berita berhasil disikat. Hingga menjadi trending topik di berita televisi, termasuk di Liputan 6. Kendati begitu, Mr. X si primadona hacker masih saja meremehkan kemampuan Clay. Bersama komunitas hacker lain, Mr. X merendahkan Clay sebagai bocah ingusan yang tidak ada apa-apanya.
What about Clay? Di tempat lain diketahui bahwa ibu-ibu Europol tadi bernama Hannah Lindbergh. Inem tulis aja di layar. Sedang mengadakan rapat mendadak. Rupanya suatu bank telah berhasil diretas oleh sekelompok hacker yang bernama Friends. Friends beranggotakan 4 orang. Tercatat bahwa telah banyak target internasional yang berhasil diretas oleh Friends. Keesokan harinya, Max yang sedang bengong di depan komputer tiba-tiba mendapatkan WA dari Mr. X. Intinya Mr. X memperjelas bahwa Clay adalah geng arisan yang lemah. Max lantas kebakaran jenggot. Ia ingin menunjukkan kebolehan geng arisannya. Akhirnya Benjamin pun ngide untuk melakukan aksi yang cukup berbahaya, yaitu menyasar Badan Intelijen Federal Jerman yang disingkat jadi BND. Singkatannya gak nyambung, tapi ya emang begitu. Aksi ini cukup berbahaya dan rumit. Bahkan seluruh personil Clay rela eker-eker sampah untuk menemukan celah untuk meretas BND. Mereka pun menemukan kartu berisi gambar kucing gemoy milik salah satu kru BND. Mereka pun memancingnya dengan situs kucing gemoy dan dengan sekali klik, Clay pun berhasil mengakses sistem keamanan BND. Keesokan harinya mereka mendatangi TKP, mulailah mereka beraksi. CCTV, ruangan sistem listrik, bahkan printer pun sukses mereka obok-obok. Sepulang dari sana, Clay transit di tempat ajib-ajib. Tak sengaja, Benjamin melihat Max dan Mary yang sedang bertukar abab. Benjamin pun marah dan naik gojek ke rumah. Merasa marah dan diremehkan, akhirnya ia menyerahkan berkas nama-nama agen rahasia BND untuk Mr. X yang ia curi secara diam-diam dari BND. Keesokan harinya, si emak-emak Europol kebingungan dengan kertas-kertas printer yang isinya badut semua. Ruangan sistem bahkan CCTV pun isinya ayam-ayaman semua. Di tempat lain terlihat Max dan Benjamin sedang adu toyor gara-gara Mary. Lalu tiba-tiba di berita liputan 6 disiarkan bahwa seorang anggota Friends dengan nama samaran Krypton ditemukan innalillah. Unter dem Pseudonym Krypton agierenden Hackers Rupanya Krypton ini adalah agen rahasia BND yang diminta bergabung dengan Friends untuk menjadi mata-mata. Karena daftar agen rahasia itu dicuri oleh Clay, otomatis Clay jadi buron. Benjamin yang mencurinya secara diam-diam lantas disemprot oleh 3 temannya. Was hast du da gemacht? Wir haben gesagt, Ternyata, Mr. X adalah seorang anggota dari Friends. Mr. X melihat nama Krypton dari daftar agen rahasia yang dikirimkan oleh Benjamin dan Mr. X pun langsung membunuh Krypton hingga koit. You should take care of Krypton. Karena merasa jengkel, 4 geng arisan itu berusaha mencari identitas Mr. X. Karena takut ketahuan, si geng arisan ini menggunakan warnet setempat. Tapi sayangnya aksesnya terlacak oleh mbak-mbak Europol sehingga posisi mereka terkonfirmasi. Seine IP-Adresse ist verschleiert. Er geht über mehrere Zwischen... Tak lama datanglah Pak Polisi bersama emak-emak Europol yang sedari tadi mondar-mandir mikirin si Clay. Sesampainya di TKP, polisi pun main kejar-kejaran dengan geng Clay. Tapi sayangnya nampaknya Pak Polisi kalah gesit dari Clay sehingga mereka berhasil kabur dengan selamat. Rupanya saat menghubungi Mr. X di warnet, ia mengajak geng arisan Clay untuk mengirim trojan ke sistem Europol. Lalu kemudian dengan trojan itu Mr. X akan meretas sistem di Europol. For your information, trojan ini adalah malware atau penyakit di komputer yang dengan itu si hacker akan mendapatkan akses untuk mencuri data-data yang diinginkan. Benjamin dan kawan-kawan berpikir untuk memanfaatkan peluang itu, karena jika Mr. X masuk melalui trojan milik mereka, maka akses ke komputer Mr. X akan terbuka lebar dan topengnya pun akan hancur. Mulailah mereka melakukan misi. Segala cara dilakukan mulai dari eker-eker sampah seperti sebelumnya, kirim-kirim situs gemoy, bahkan lewat selokan bersama tikus-tikus yang senasib dan seperjuangan. Namun nihil, tidak ada celah sedikit pun untuk melancarkan aksi. Beruntung Benjamin secara kebetulan menemukan tanda pengenal adik-adik SMA yang baru saja melakukan study tour ke dalam kantor Europol.
Berbekal tanda pengenal, Benjamin nekat masuk ke dalam sebagai siswa SMA dengan alasan dompetnya ketinggalan saat melakukan study tour. Tina, could you just let me in and I grab my wallet? Karena takut nangis, Mbah Hansip yang sedang berjaga lantas mengizinkannya masuk. 2 minutes. Benjamin lalu menempelkan kotak hitam berupa jaringan tiruan Europol. Benjamin tinggal menunggu umpannya dimakan. Tak lama seorang karyawan mengakses jaringan itu. Misi pun berhasil. Trojan sudah masuk di sistem Europol. Tapi sebelnya, ternyata Mr. X berhasil menemukan jebakan di dalam Trojan Benjamin. Bukannya berhasil mengungkap wajah Mr. X, malah wajah Benjamin yang berhasil diekspos oleh Mr. X. An IP transmitter. Alhasil wajah Benjamin yang sudah terekspos memudahkan Pak Polisi untuk menemukannya. Tiba-tiba saat kembali, jantung Benjamin hampir copot saat melihat 3 CS-nya terkapar berlumur darah di dalam kamar hotelnya. Karena perasaannya yang campur sari antara marah, kecewa, dan lain-lain, Benjamin pun akhirnya menyerahkan diri ke emak-emak Interpol. Benjamin menceritakan semua tetek bengek yang dia alami sesuai yang Inem ceritakan di atas. Benjamin dan emak-emak Europol tadi mengincar orang yang sama, yaitu Mr. X. Lalu Benjamin pun melancarkan aksinya kembali untuk mengungkap si Mr. X. Tidak seperti sebelumnya, kali ini Benjamin berhasil membuat Mr. X masuk ke dalam jebakan Batman hingga wajahnya pun terpampang nyata. An IP transmitter. Rupanya Mr. X adalah Dede Gemoy yang baru akil balik. Harusnya si Dedek sih bantuin emaknya beli cabai di warung, tapi malah main hacker-hackeran. Aduh. Sebagai pekerja yang profesional, si emak-emak Europol memeriksa latar belakang Benjamin. Dari seorang dokter, si emak-emak ini mendapatkan info bahwa emaknya si Benjamin punya kepribadian ganda dan itu mungkin saja diturunkan ke Benjamin melalui faktor genetik. Litt unter einer dissoziativen Identitätsstörung. Schizophrenie? Setelah melalui pemeriksaan menyeluruh di rumah Benjamin, si emak-emak Europol membuat kesimpulan bahwa Benjamin juga mengalami hal yang sama seperti ibunya. Menurutnya sebenarnya 3 anggota Clay yang lain itu hanya dibuat oleh imajinasi Benjamin. Sebenarnya 3 orang itu adalah satu, yaitu Benjamin. Hal itu didukung dengan luka tusukan paku di tangan Benjamin persis seperti luka Max. Clay, das bist du allein. Ternyata pihak Europol juga tidak menemukan mayat dari 3 temannya seperti yang diceritakan Benjamin. Ich weiß nicht. Karena merasa iba pada Benjamin yang sakit mental, si emak-emak itu lalu melepaskan Benjamin secara diam-diam. Lagi pula yang dia incar adalah Mr. X, bukan Benjamin. Scene beralih memperlihatkan Benjamin di atas kapal yang nampak sudah nyalon mengganti warna rambutnya. Lalu secara membangunkan 3 CS-nya datang bersama si Mary. Rupanya sebelum tertangkap si geng arisan ini sudah merencanakan opini yang akan ditangkap oleh si emak-emak Europol. Saking totalnya, Benjamin bahkan menusuk tangannya dengan paku demi membuat si emak-emak itu yakin bahwa Benjamin mempunyai kepribadian ganda. Tamat. Ending yang cukup membangunkan. Saya ini mewakili seluruh direksi yang bertugas yang hanya beranggotakan 1 orang. Pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.